Assalamualaikum Kak Ferly. Waalaikumsalam Kak. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini? Lumayan cukup panjang karena juga kena macet juga sih di jalannya kayak. Oke, karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan konseling dan saya sudah tahu apa permasalahan Kak Ferly sebelumnya. Kak Ferly di sini mengalami insecure. Kak Ferly di sini merasa kurang percaya diri ketika Kak Ferly sedang berkumpul dengan teman-teman. Dan di sini karena saya sudah mengetahui permasalahan tersebut, di sini saya akan memberikan salah satu teknik konseling yang dimana Kak Ferly akan berdialog dengan Kak Ferly sendiri-sendiri. Sebelumnya apakah Kak Ferly pernah mengikuti bimbingan apakah sebelumnya Kak Ferly pernah melakukan self talk? Sejauh ini pernah sih cuman ya self talk depan kaca aja seperti biasa karena rasa kurang percaya diri itu sendiri. Jadi akhirnya ngeliat penampilan kayak kok kurang bagus ya. Apa harus gimana biar bagus? Ya seperti itu aja sih paling kalau untuk self talk ya. Oke, sebelumnya saya izin menjelaskan terlebih dahulu apa itu self talk. Self talk adalah yang mengacu pada dialog internal atau kata-kata yang diucapkan seseorang kepada dirinya sendiri. Contohnya, Kak Ferly mengalami insecure tentang kurang percaya diri. Kak Ferly harus mengelola kalimat negatif itu menjadi positif. Begitupun selanjutnya, begitupun berikutnya. Dan saya di sini akan memberikan dua lembar kertas dan satu pulpen, dan Kak Ferry di sini diminta untuk menulis nama panjang serta menulis kekurangan dan kelebihan Kak Ferly sendiri. Serta itu di sini Kak Ferly diminta untuk mengevaluasi serta mengubah kata negatif itu menjadi positif. Apakah bisa dipahami Kak Ferly? Baik, jika bisa dipahami kita mulai konselingnya ya. Bisa dijeda dulu gak sih? Jeda dulu. Oke, di depan Kak Ferly sudah ada dua lembar kertas. Kak Ferly dimohon untuk menulis nama panjang serta kekurangan dan kelebihan. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Ferly. Oke, di sini Kak Ferry sudah menyelesaikan dan sudah menulis kekurangan dan kelebihan Kak Ferry sendiri. Kekurangannya adalah yang sudah saya ketahui itu kurang percaya diri. Terus yang kedua ada kurang pengetahuan dalam berpakaian. Kurangnya berpengetahuan dalam berpakaian itu contohnya seperti apa tuh kalau boleh tahu? Mungkin contoh kalau yang saya lihat ya kayak yang di TikTok TikTok atau gimana. Mungkin dalam kalau kata orang mau mix and match dalam outfit gitu. Cuman emang saya masih kurang tahu entah pakainya yang seperti apa, yang cocok untuk celana seperti apa. Terus juga ada namanya cuttingannya seperti apa, cocok untuk acara seperti apa. Jadi mungkin kurangnya itu di situ Kak. Jadi entah kurang tentang bagaimana cara mengetahui pakaian tersebut itu gimana, caranya ketika kita lihat itu bagaimana, ini modelnya seperti apa. Mungkin seperti itu aja sih Kak dalam pengetahuannya. Oke, bisa dipahami oleh saya. Terus ini ada kurangnya postur tubuh. Emang Kak Ferly ini kurang postur tubuh? Mungkin sebenarnya maksudnya itu kayak kurang tinggi atau mungkin badannya nggak tegap karena bungkuk seperti itu.
Mungkin maksudnya dari kurangnya di postur tubuh ya seperti itu. Maksudnya itu termasuk yang bikin Kak Feli kurang percaya diri. Oke, terus kurangnya public speaking. Oke, seberapa sering sih kalimat-kalimat negatif ini ataupun pemikiran negatif ini muncul? Mungkin kalau dibilang sesering apa, mungkin bisa setiap hari Kak. Karena ketika ingin bekerja saja, kadang saya juga kurang percaya diri sama penampilan sendiri Kak. Seperti itu. Jangankan untuk nongkrong dengan teman-teman, untuk bekerja aja kadang saya suka tidak percaya diri. Mungkin hampir setiap hari lah seperti itu. Bahkan di rumah aja kadang saya suka kurang percaya diri. Oke. Oke, di sini Kak Feli juga pasti punya kelebihan. Dan kelebihan Kak Feli pasti banyak banget. Ya kan? Nggak cuma satu, dua, tiga, begituan selanjutnya. Dan ada beribu-ribu kelebihan di dalam diri Kak Feli sendiri. Sekarang, kita coba ubah kalimat negatif ini menjadi positif. Kurangnya percaya diri. Kak Feli merasa kurang percaya diri. Kurang percaya diri, kurang percaya diri ketika Kak Feli sedang berkumpul dengan teman-teman ataupun kurang percaya dirinya karena postur tubuh Kak Feli sendiri. Di sini Kak Feli boleh mengubah kalimat negatif menjadi positif. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kayak misalnya Kak Feli di saat ini ataupun ketika pemikiran negatif itu muncul, Kak Feli bisa kayak Kak Feli insecure. Kak Feli insecure soal misalnya ketampanan. Kak Feli kalimat negatifnya kan bisa kayak saya jelek, saya kurang ganteng, saya gini. Kita ubah kalimat negatif itu menjadi positif. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kayak aku ganteng, aku keren, aku baik, aku hebat. Dan di sini ada beberapa kekurangan Kak Feli. Kita patokin ke kurang percaya diri aja. Karena menurut saya kalau untuk kurangnya berpakaian dan postur tubuh itu termasuk kurang percaya diri. Begitupun public speaking. Oke, kita mulai ubah kalimat positif, kalimat negatif menjadi positif. Apakah sudah selesai Kak Ferli? Oke, di sini Kak Ferli sudah membuat ataupun mengubah kalimat negatif menjadi positif. Di sini saya minta Kak Ferli untuk membacakan apa yang sudah Kak Ferli tulis. Untuk afirmasi negatif yang pertama, saya public speakingnya jelek banget. Lalu diubah ke positif, enggak kok, saya cuma perlu belajar lebih dalam aja supaya public speaking saya bagus dan bahkan lebih bagus lagi. Untuk afirmasi negatif yang kedua, outfit saya kok nggak matching ya, atau outfit saya kok kayaknya nggak cocok banget dengan tema yang saya datangi hari ini. Diubah ke positif, jadi nggak apa-apa lah ya, hari ini outfitnya nggak matching atau nggak sesuai dengan tema hari ini. Berikutnya saya akan coba lebih detail lagi soal matching outfit. Afirmasi negatif yang terakhir, kok saya merasa postur tubuh saya jelek banget. Saya ngerasa badan saya kok bungkuk dan kurang tinggi. Diubah jadi ke positif, berarti saya harus rajin olahraga atau rajin ke tempat gym supaya badan saya sesuai dengan apa yang saya suka ataupun yang saya mau. Oke, tadi kalimat negatif ke positif itu sangat bagus banget ya Kak Ferli. Karena di sini saya merasa Kak Ferli tegang. Kita
melakukan refleksi ya. Tekniknya 478. Apakah Verly sudah pernah mencoba? Sebenarnya sudah sempat mencoba karena sempat tegang juga, terus sering tegang juga. Jadi coba mencari di internet apa sih yang bisa bikin jadi relax gitu. Ada namanya yang tadi Kak Nabila bilang adalah pernafasan 478. Jadi saya pernah nyoba, cuman menurut saya kurang efektif gitu karena nggak ada bimbingannya juga dari yang tahu gitu. Jadi boleh deh dicoba dulu. Oke. Teknik pernafasan 478 yaitu empatnya itu adalah tarik nafas 7 detik untuk menahan nafas dan 8 detik untuk menghembuskan nafas. Oke, kita mulai Kak Verly. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau sekali lagi? Oke. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana Kak Ferry, sudah relax? Oke, di sini Kak Ferry sudah membuat afirmasi positifnya. Kira-kira Kak Ferry akan melakukan ataupun akan menerapkan kalimat positif ini ketika kapan dan sedang apa? Mungkin akan diterapkan ke keseharian aja sih Kak, kayak mau kerja atau mungkin mau nongkrong sama teman-teman. Mungkin akan diterapkan di situ karena pasti kan kalau untuk kumpul sama teman yang tadi saya awal bilang, untuk kumpul sama teman kurang percaya diri. Mungkin bakal diterapkan untuk kerja pun sehari-hari kayak kurang percaya diri, akan diterapkan seperti itu. Oke, itu kapan akan penerapannya? Dan hari apa sih ataupun mulai kapan Kak Verly akan menerapkan kalimat positif, entah malam ini kah, ketika Kak Verly selesai mandi, ataupun ketika Kak Verly lagi skincarean ngeliat kaca, ataupun lain-lainnya? Mungkin katakan Nabila bagus juga ya untuk malam ini ya, kayak seperti sehabis bersih-bersih badan lah ya, seperti itu kan. Mungkin itu ide yang bagus juga, mungkin bakal saya terapkan ketika saya sehabis mandi atau mungkin sedang ngaca di rumah seperti itu kan. Jadi ya mungkin bisa diterapkan lah. Mungkin sehabis pulang ini bisa langsung seperti itu. Oke, sebelumnya karena kita sudah di penghujung kegiatan konseling hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Verly karena sudah menceritakan satu masalah tentang insecure, kurang percaya diri ini kepada saya. Dan terima kasih sudah berkenan dan sudah hadir untuk melakukan konseling kedua hari ini. Dan mungkin untuk teknik konseling ini, apakah Kak Verly perlu untuk melakukan konseling berikutnya? Mungkin karena sudah tahu tekniknya ya, jadi saya bakal coba sendiri dulu. Ketika saya sedang ada kesulitan, mungkin saya bakal bilang sama Kak Nabila seperti itu. Oke, semoga teknik ini bisa bermanfaat untuk Kak Verly dan bisa mengurangi rasa insecure dan kurang percaya dirinya Kak Verly ketika sedang di depan orang banyak ataupun sedang kumpul dengan teman-teman. Oke, kalau gitu kita akhiri konseling hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.